Pemirsa, bertahan hadapi banjir menjadi tema kita pada malam hari ini. Di segmen kedua ini kita sudah terhubung dengan narasumber selanjutnya yaitu Ibu Eva Khairunisa, Kepala Humas KAI Daop 1. Selamat malam Ibu Eva. Baik, sepertinya kita terputus, kita akan mencoba lagi untuk menghubungi Ibu Eva. Kita kembali ke Pak Yoga. Pak Yoga, Ya, ya, dampak banjir kali ini tidak hanya dirasakan masyarakat tapi juga penumpang kereta api, Pak ya, Yoga. Nah, ini apakah menjadi tolak ukur bahwa banjir ini sudah menyasar banyak sektor? ya. Jadi kalau kita lihat dampak banjir ini sudah terlihat perlunya ada keterlibatan dari pemerintah pusat ya. Karena kalau kita lihat secara umum, apalagi kalau kita bicara Jabodetabek, kemarin kalau kita lihat ada dua hal pokok Mbak April. Selain jalur kereta api kan juga jalan tol itu juga terputus kan, tergenang banjir. Padahal ini salah satu jalur transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat, ya, baik itu kereta maupun jalan tol harusnya dirancang bebas dari banjir. Apapun pilihannya, kelancaran dari transportasi itu harus diutamakan. Karena kita bisa bayangkan, kemarin kebetulan aja akhir pekan ya, pada saat banjir. Kita tidak bisa bayangkan kalau itu terjadi pada hari kerja seperti sekarang, dari Senin sampai dengan Jumat, di mana orang harus bekerja gitu ya. Kalau itu yang terjadi bisa dipastikan akan merugikan banyak pihak. Dan bisa jadi itu nanti akan melumpuhkan kota secara keseluruhan. Karena apa? Jalan tol dan kereta api ini kan merupakan urat nadi perekonomian kita. Baik. Belum lagi ini di tengah pandemi ya Pak Nirwono juga. Baik. Ditambah ini Bu, ini yang menurut saya juga harus jadi perhatian ini Mbak. Baik, kita sudah kembali terhubung dengan Bu Eva Khairunisa. Bu Eva, selamat malam. Selamat sore. Baik, Bu Eva, kita membahas mengenai bertahan hadapi banjir begitu ya Bu Eva ya. Kemarin sempat kereta api sempat terhenti karena banjir. Apa penyebabnya, Ibu? Ya, jadi memang kemarin Minggu ya, hari Minggu kemarin curah hujan yang cukup tinggi sejak dini hari pagi sehingga menyebabkan sejumlah ruas jalur rel untuk ruas antara lintas Kedung Gede dan Lembah Abang ini terendam banjir dengan arus air yang cukup kuat ya, karena dikabarkan air berasal dari luapan sungai Citarum dan Cibeet, juga ada sekitar tiga bendungan ya yang meluap seperti itu. Nah, sehingga memang dengan kondisi tersebut sangat tidak memungkinkan untuk kereta api jarak jauh lintas di lokasi. Jadi memang sejak Minggu sampai dengan hari ini untuk perjalanan jarak jauh ini dari area Daop 1 Jakarta ya, baik itu dari stasiun Gambir atau stasiun Pasar Senen, ini dibatalkan. Dan untuk hari ini sebenarnya kalau kita melihat langsung di lokasi, sudah ketinggian air sudah turun ya, hanya memang masih terdapat sebelah genangan air di sekitar kiri kanan jalur rel. Namun memang untuk perjalanan KA, kami mohon maaf belum dapat dilakukan untuk melintasi lokasi karena terdapat sekitar 8 titik ya, 8 titik jalur rel yang mengalami kerusakan karena kemarin arus air itu begitu deras sehingga bagian bawah jalur rel, pondasi bagian bawah jalur rel ini batu balasnya banyak yang tergerus ya. Nah, ini yang harus dilakukan perbaikan pada hari ini. Fokus perbaikannya hari ini tim dari masyarakat Daop 1 melakukan normalisasi untuk kondisi jalur rel yang terganggu tersebut. Ini sudah berapa kali terjadi hal seperti ini, apa baru pertama kali, Bu Eva? Ya, kalau kita melihat data dan juga menanyakan dengan tempat ya, untuk banjir di area tersebut dan dari data di PT KAI juga di data tersebut baru kali ini ya, setelah sebelumnya sekitar 15 tahun lalu mungkin ya. Jadi baru kali ini untuk titik tersebut terendam banjir jalur rel kondisi yang cukup parah ya? Sangat berdampak, sangat parah ya kalau kita melihat, karena memang untuk di area sekitar jalur rel juga semuanya sudah hampir tertutup genangan air ya, sampai dengan atap rumah kalau kita lihat ya seperti itu. Jadi memang agak cukup membutuhkan waktu untuk proses perbaikannya, karena kemarin itu bukan hanya banjir dengan genangan air ya, tapi juga terdapat arus yang cukup deras di
bawah sehingga banyak bagian ada beberapa sekitar 8 titik ya. Sekitar 8 titik ini bagian fondasi bawahnya ini tergerus. Nah, ini perbaikan ini yang sedang dilakukan untuk hari ini. Kira-kira akan memakan waktu berapa lama Bu Eva untuk perbaikan ini? Ya, untuk perbaikan kita dari tim ASAA tentunya berupaya melakukan percepatan ya, sehingga dari 8 titik ini proses pengerjaannya itu tidak bergantian. Misalnya per 1 titik selesai baru berganti ke titik lain, tapi dilakukan secara serentak di 8 titik ini. Yakni pekerjaan-pekerjaan yang juga menggunakan alat berat ya. Berat, jadi mulai dari pengisian batu balas, pemadatan batu fondasi jalur rel tersebut. Dan kita harapkan kalau cuaca untuk hari ini tidak terjadi hujan lagi ya, mudah-mudahan kalau memang bisa selesai seluruhnya pada hari ini, untuk operasional KA akan segera dijalankan kembali. Namun memang kami belum bisa memberikan informasi kepastiannya untuk hari ini ya. Jadi nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Yang pasti untuk pengguna jasa yang sudah memiliki tiket, jika memang terjadi pembatalan KA, maka akan diinformasikan secara langsung melalui pengiriman pesan singkat ya dari customer care KAI 121 seperti itu. Jadi kita harapkan dengan informasi tersebut semuanya bisa tersampaikan informasinya kepada seluruh pengguna yang terdampak pada pembatalan. Dan mungkin kami bisa sampaikan juga terkait pembatalan KA. Untuk pengguna yang tiketnya terdampak pembatalan, ini akan dikembalikan 100%. Jadi para pengguna dapat melakukan proses pengembalian tiket. Itu bisa secara online melalui aplikasi KAI Akses, atau bisa juga menuju stasiun ya, stasiun baik itu stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, atau Jakarta Kota, yakni yang terdapat loket pemberangkatan ke acara jauh. Nah, ini nanti bisa dilakukan proses melalui bantuan oleh petugas. Terdampak berapa jadwal kereta sih Bu Eva akibat banjir ini? Ya, kalau untuk hari ini secara keseluruhan terdapat 15 KA yang dibatalkan untuk kereta api jarak jauh ya. 15 KA itu 8 diantaranya itu perjalanan KA dari stasiun Gambir, 7 KA lainnya perjalanan KA dari stasiun Pasar Senen. Dan kemudian juga karena memang lintas itu juga dilalui oleh KA barang dan kemudian juga KA lokal ya, sehingga perjalanan ini juga dibatalkan seluruhnya. Jadi untuk KA lokal sendiri, KA lokal relasi Cikarang Purwakarta, ini seluruh perjalanannya dibatalkan pada hari ini. Seperti ini. Pihak KAI apakah juga berkoordinasi dengan BMKG terkait musibah ini Bu untuk berjaga-jaga akan hadirnya curah hujan tinggi lagi ke depannya? Iya. Betul sekali, jadi kita berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, baik BMKG ya maupun juga dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian ya DJKA untuk kembali menormalisasikan jalur, juga koordinasi mengenai cuaca, seperti itu kita selalu mengupdate termasuk juga ketinggian sejumlah pintu air yang mengarah ke area-area berdekatan dengan jalur rel ya untuk aliran sungainya ya seperti itu. Baik. Kita kembali ke Pak Yoga. Pak Yoga, seberapa penting dibutuhkannya sinergi antar kementerian dan juga pemerintah daerah setempat untuk bisa menghadapi banjir yang tiba-tiba mendadak dan terkena kepada banyak sektor ini? Ya betul, kalau kita melihat Jakarta sebagai ibu kota negara ya, berarti ini kan perlu ada koordinasi dan sinergi yang bagus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya. Jadi kementerian-kementerian terkait, termasuk tadi ini Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan ya, terkait erat dengan apa? Pemerintah Provinsi DKI, pemerintah Provinsi Jabar dan pemerintah Banten serta pemerintah kota kabupaten yang ada di Bodetabek untuk sama-sama menanggulangi banjir. Konteksnya kalau tadi Mbak Eva cerita, tahun lalu sebenarnya kan kita juga punya cerita bagaimana akibat banjir lokal, sebagian besar stasiun-stasiun kan sempat terendam air, Mbak April. Ya. Artinya perlu ada strategi khusus bagaimana lokasi-lokasi vital bagi masyarakat dan negara itu benar-benar dijamin bebas dari ancaman banjir yang sering datang setiap tahun. Misalnya umpamanya tadi, bagaimana kita merancang strategi bahwa seluruh stasiun kereta api dan juga jalur kereta apinya aman dari banjir. Jadi ada
perlakuan khusus untuk menjamin bahwa transportasi kereta api tetap dapat berjalan meskipun banjir misalnya. Kemudian yang kedua, yang juga perlu didukung oleh kementerian terkait. Kalau ini kita bicara Kementerian Perhubungan, bagaimana dukungan dari Kementerian PUPR misalnya untuk membangun jalur-jalur transportasi tidak hanya kereta api. Di situ kan juga ada Jakarta, ada bis Transjakarta, kemudian juga ada MRT dan LRT masih dapat beroperasi dengan skenario jika Jakarta banjir misalnya. Entah itu banjir kiriman, apalagi kalau bicara banjir lokal gitu. Jadi keterlibatan antara pemerintah daerah dan kementerian itu sangat dibutuhkan. Baik. Saya ke Bu Eva terakhir. Bu Eva, seperti apa cara penumpang mengetahui bahwa jadwal keretanya hari ini sedang bermasalah atau terhenti karena banjir? Karena yang kita ketahui unpredictable ya Bu ya, bagaimana hujan ini datang dan juga tiba-tiba membanjiri lokasi kereta api. Baik, ya jadi dapat kami sampaikan untuk para pengguna jasa ataupun masyarakat yang ingin mengetahui informasi perjalanan KA ini dapat diketahui melalui saluran resmi milik PT KAI. Itu diantaranya bisa melalui aplikasi KAI Akses ataupun juga melalui website resmi kai.id atau yang ingin melakukan kontak langsung dengan melalui saluran line 021121, ini bisa nanti ada layanan customer care, kemudian ada juga layanan pelanggan di cs@kai.id, atau bisa juga mengetahui perkembangan informasi perjalanan KA terupdate melalui sosial media milik PT KAI, yakni @kereta-api-kita dan @kai121_1 seperti itu. Baik, jadi melalui media tersebut tidak perlu jika mengetahui bahwa lokasi tersebut terendam banjir, penumpang tidak perlu menuju lokasi tersebut ya Bu ya, bisa langsung saja mengakses informasi dari kanal-kanal tersebut agar tidak terjadi penumpukan juga. Iya. Baik, terima kasih Ibu Eva Khairunisa sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu Ibu. Selamat malam. Baik. Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan tema pada malam hari ini yaitu bertahan hadapi banjir dengan Pak Nirwono Yoga. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.